Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam perkuliahan pendidikan Pancasila hari ini yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Saya Ulil Albab Tirmidzi sebagai moderator akan membantu memandu jalannya perkuliahan hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengingat agar proses belajar mengajar belajar dengan lancar. Yaitu yang pertama yaitu mohon pastikan mikrofon dalam keadaan mute selama materi disampaikan kecuali saat dipersilakan untuk berbicara. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan selama sesi berlangsung silakan tuliskan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung. Yang ketiga, pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan jangan lupa untuk mengisi attendance form yang akan diberikan nanti. Hari ini kita akan membahas topik dengan judul Sistem Ekonomi Pancasila yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 7. Langsung saja kita masuk ke materinya. Daftar isi materi, pendahuluan, Sistem Ekonomi Pancasila, prinsip dasar, ciri-ciri, karakteristik, pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagai ideologi ekonomi yang khas Indonesia, sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pembahasan ini, kami berharap kita semua dapat memahami mengapa sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan di era modern saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi terkait pengertian dari sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah model ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini memadukan prinsip ekonomi kerakyatan dengan semangat gotong royong. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi Pancasila. Yang pertama, keadilan sosial, mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan. Yang kedua, gotong royong, ekonomi yang berbasis kerjasama dan saling membantu. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, perekonomian yang dikelola oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang keempat, berbasis Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Kepemilikan bersama atas sumber daya penting sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi sebagai bentuk usaha yang mencerminkan gotong royong. Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Penekanan pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, seluruh masyarakat, bukan hanya sekelompok kecil orang. Yang kedua, mengutamakan kelompok ekonomi lemah. Memberikan perhatian khusus pada kelompok ekonomi lemah agar mereka bisa berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama secara seimbang untuk mencapai tujuan ekonomi. Pemerintah tidak mendominasi, namun juga tidak membiarkan pasar bebas sepenuhnya tanpa intervensi. Yang keempat atau yang terakhir, pemerintah menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. Pemerintah berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah terjadinya monopoli, agar tidak ada satu pihak yang menguasai pasar secara berlebihan. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, dengan pemerintah sebagai pengatur dan pelindung keseimbangan antara kepentingan swasta dan kepentingan masyarakat luas. Sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan. 1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 2. Memberikan ruang bagi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Yang ketiga, mencegah kesenjangan sosial yang ekstrim. Yang keempat, menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan budaya bangsa. Dan adapun kekurangan yaitu satu, implementasi yang sulit karena pengaruh globalisasi dan tekanan sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketergantungan pada sistem birokrasi yang seringkali kurang efisien. Contoh implementasi sistem ekonomi Pancasila yaitu koperasi sebagai bentuk usaha berdasarkan asas kekeluargaan, program kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung tunai atau disebut BLT dan dana desa, kemudian pengolahan badan usaha milik negara atau BUMN untuk sektor strategis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem ekonomi Pancasila berusaha menyeimbangkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencegah ketimpangan dan menjamin keadilan ekonomi. Walaupun ada berbagai tantangan di tengah arus globalisasi, sistem ekonomi Pancasila tetap relevan sebagai upaya menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.